kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Arisa MDD psikologi. Yang saya hormati pula rekan saya Ibu Rona, Ibu Poniam, itu kami Ibu Poniam MPD, ya, insyaallah dalam waktu dekat dokter. Jalan dokter beliau terakhir. Alhamdulillah beliau berdua itu adalah mantan. Dengan saya kan, tempat saya dulu ngajar beliau tuh. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jauh, ya. Sami dengan saya. Ini. Oke, baik. Yang saya banggakan dan saya saudari Atma Sri Utami. Ya. Biasanya saya sebelum mulai kisah saya nak nanya Nami biasanya apa arti nama Sri Utami? Okay. Kalau saya itu namanya Suhari. Suhari kalau saya ngartikannya hari-hari yang menyenangkan. Ya. Lupa saya nyapa audiens. Apa kabar? Alhamdulillah. Tim supporter ya. Ya, silakanlah. Nama ini apa nama Atma Sri Utami? Orang yang ayu. Biasanya orang duit balik nama gabungan antara ibu dan bapak di sini. Ini macam-macam. Oke lah. Jadi selanjutnya saya nak nanya tentang beberapa hal yang terkait dengan proposalnya, tentang strategi guru dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan konsentrasi belajar, ya. Di sekolah SD 50 Sukadamai. Sukadamai berarti ada suka benci. Sukadamai ya. Oh, tahu saya Sukadamai. Di kecamatan tempat di mana ya? Masuk lama, semua pelajar, lintas itu sampai nanti kayaknya lintas ada sungai, jauh. Baik. Selanjutnya saya ada beberapa hal yang saya konfirmasi, ya. Pertama tentang strategi. Catat ya tentang strategi. Yang kedua adalah tentang sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga adalah tentang konsentrasi belajar, ya. Jadi yang pertama itu kan strategi. Yang dimaksudkan strategi di proposalnya ya apa? Ya. Belum. Ditabung dulu. Saya nak ngomong dulu bau Atma Hayat jawab nih. Yang kedua adalah tentang sarana dan prasarana. Prasarana dulu. Oke, baru sarana. Sarana. Pra kan belum ya, sarana dah jadi kan. Nah, terus yang ketiga konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar berarti sebelumnya tidak ada konsentrasi berarti siswanya belajar. Iya. Alasannya sebutkan berkaitan nanti ya. Ngapain Atma tuh mengambil tema seperti ini, apa kaitannya dengan
sarana konsentrasi tadi dan strategi. Nah, seperti apa guru yang memadukannya? Sebelumnya berarti kan belum meningkat ya, belum meningkat. Setelah guru memakai sarana dan prasarana tadi yang berupa pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan jadi meningkat. Kan ya ceritanya. Nah, tinggal lagi dituliskan ya. Selanjutnya, apakah ada di dalam proposal prasurtiawan tadi tentang pemilihan pentingnya ngangkat judul itu? Selanjutnya tentang menguraikan teori. Nah, di sini saya lihat hanya menguraikan sarana kinanya tadi. Sudah saya baca. Prasarana mana nih? Nah, artinya kan di dalam penjelasan istilah ini harus dijelaskan dan dituangkanlah dalam sebuah teori tadi. Ya. Nah, mungkin ya aja yang nak saya konfirmasi nanti dan dijawab. Ada waktu saya tanya lagi, saya perjelas lagi. Silakan. Tentang strategi, seperti apa strategi? Strategi adalah suatu perencanaan yang dirancang, maka disusun barang grogi saya. Soal grogi lah, tiap hari kita jumpa kan? Nah, tenang. Strategi adalah suatu perencanaan dengan jangka waktu panjang yang disusun untuk mengantarkan suatu pada suatu pencapaian tertentu. Sedangkan yang sarana dan prasarana bisa dikembangkan. Sarana dan prasarana pendidikannya adalah aktivitas atau alat atau fasilitas atau alat yang digunakan untuk mendukung suatu kegiatan atau aktivitas tersebut. Kayak konsentrasi. Konsentrasi adalah bentuk kemampuan seseorang dalam memfokuskan diri dalam memperhatikan atau pikirannya berfokus pada pembelajaran. Konsentrasi. Coba dah. Coba berikan statement saya pentingnya masalah itu diangkat. Ya, strategi. Sehingga muncul tadi ide seperti itu. Oh, ternyata untuk meningkatkan siswa konsentrasi perlu diperbaiki sarana dan prasarana. Nah, tadi di dalam proposal itu tidak ada yang dijelaskan apa namanya indikator jenis-jenis dari sarana prasarana pendidikan. Jadi masih kurang teori. Apa-apa aja. Alasan saya mengambil judul tersebutnya karena di latar belakangnya permasalahannya sangat penting untuk saya untuk saya ketahui apa masalah dan solusinya sehingga saya jadi minat isi soalnya kan di daerah tersebut yang kritis dalam listrik ya Pak, jadi konsentrasi siswa kan jadi kurang. Apa lagi? Kekurangan listriknya jam sore baru ada gitu, jam pelajaran tuh listriknya kan? Iya, masih ada. Oh. Jam 5 sore baru ada sampai subuh siang aja. Internet pun lain dijangkau. Soalnya dia ulang ujian pun dinumpang ke sekolah lain. Jadi dia menarik minat saya untuk ngambil permasalahannya. Mungkin tidak ada listrik. Ya. Dari pun masih malas ya, dari sore. Nah, sore baru ada gitu. Jam berapa? Jam 5.
Jam 5. Pagi pun sekitar jam 6. Oh, macam nak di pulau lah. Soalnya dia pelosok. Inyan kan masih ada di daerah kita ya. Ada Pak di atas Manggela. Masih saya Kak. Bukan sesuanya. Oke, jadi nanti dalam proposalnya dijelaskan, itu kan tidak dijelaskan teorinya, misalnya tentang pengadaan listrik atau gensetnya tadi. Nah, yang saya maksudkan tuh uraikanlah di dalam sebuah teori itu bahwa sarana prasarana pendidikannya kalau termasuk itu salah satunya tadi pemberdayaan, peningkatan listrik. Selainnya apa lagi sarananya? Selainnya ada kayak gitu yang kurang. Banyak wanita itu kan Pak, jadi kan sehingga menonton ya Pak. Kita nak belajar apa kita cuma menggunakan gambar anaknya gitu. Jadi strategi kurang. Jadi itu yang tak diteliti itu semua sekolah, semua guru iya guru. Tapi kalau misalnya itu kan satu kelas saja. itu kan strategi guru. Memang mesti kan ada guru kelas. Guru kelas HP yang nak diambil kelasnya kan, kan masih HP namanya masih umum, tidak dispesifikkan. Boleh aja tidak dispesifikkan dari dulu, tapi dipersempit nanti di penjelasan istilah. Nah, penjelasan istilahnya apa sih itu? Penjelasan istilah terbuka dulu. Penjelasan istilah. Halaman berapa? Hah? Halaman 13. 13. Apa yang dimuat di penjelasan istilah? Ada strategi guru, sarana prasarana pendidikan, konsentrasi belajar dan siswa. Strategi guru, sarana dan prasarana pendidikan, konsentrasi siswa, ya. Kajian teori. Nah, di dalam teori itu tentang strategi apa sebetulnya yang nak dipakai itu? Strategi itu maksudnya yang maksud saya itu yang dimaksud strategi dalam penggunaannya itu cara guru atau strategi yang gimana? Strategi pembelajaran atau cara gurunya. Nah, hati-hati dalam meletakkan makna strategi. Karena strategi kan udah baku susunan padanan katanya. Jadi ketika orang berbicara tentang strategi, ada kata-kata yang mengikuti strategi apa? Jadi baku. Kan ada buku tentang 1001 strategi dalam mengajar. Nah, nanti kita ambil strategi apa sebetulnya dipakai. Yang hilang kata saya tadi. Pengertiannya pun masih minim. Teori-teori yang dipakai, penjabaran strategi ini ada berapa macam strategi. Nah, ialah penjelasan istilah yang penting bahwa strategi yang dimaksud dalam penelitian atau proposal itu adalah seperti itu. Nah, ia nanti dikerucutkan lagi. Seperti ini, Atmai. Tadi ada saya teori tentang teori sarana prasarana tadi di halaman berapa ya? Halaman 16. Hah? Halaman 16. 16. Nah, sarana dan prasarana, pengertian sarana dan prasarana itu kan disatukan nih. Memang menyatu ke sarana.
sarana dan prasarana. Artinya dibuat terpisah nanti penjelasan teori. Pengertian sarana itu, prasarana itu. Dikucutkan lagi. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Nah, iya deh. Banyak sarana prasarana di luar pendidikan. Artinya gitu. Sarana prasarana ini terkait dengan proses pembelajaran. Makanya saya gak lanjut dari situ. Kita ditambah pendidikan. Pendidikan ini kan tidak luas. Apakah sarana dan prasarana di kelas dimaksud itu apakah di luar? Nah, kan ya gede. Intern dan ekstern prasarana yang tadi ya. Jalan. Kalau listrik kan di luar. Ketika dipakai itu kan penerangan jalan misalnya. Maksud saya lebih dikerucutkan lagi. Misalnya dalam pembelajaran, ternyata guru nak menekan fokusnya terbatas. Jadi listriknya terbatas. Akhirnya mungkin kekurangan kartu dan macam kan ya. Nanti jelaskan. Terus tentang konsentrasi. Di dalam dah survei kan ya, ini kan membuat survei penelitiannya. Saya itu bagi observasi juga penjauh. Hah? Belum tanya-tanya dulu. Belum. Jadi hanya sebatas survei gimana melihat tidak kan? Bagaimana? Belum banyak baca gurunya gitu. Nah, itu tadi kata saya tentukan konsentrasi siswa seperti apa. Kan tidak tahu. Kalau tidak barangkali saya belum. Ngapit matang berkesimpulan mau bawa sesuatu ada konsentrasi. Di mana? Saya sudah melihat Pak, kan saya melihat di juga ya. Soalnya kan banyak juga guru yang tidak hilang konsentrasinya guru di situ selesai. Iya ya kadang aku udah agak jauh panas mulai di depan gitu tidak. Nah, kata-kata atau statement seperti ini dijelaskan tidak situ? Hah? Dan ya? Ya termasuk survei awal. Dijelaskanlah di latar di konteks penelitian. Ternyata itu di situ kurangnya itu di situ. Apa yang diungkapkan oleh guru hasil wawancara tadi masukkanlah di dalam konteks penelitian. Nah, konsentrasi siswa belajar kan banyak macam-macam lagi, banyak teori itu. Makanya kata saya nak menunjukkannya nanti lebih di penjelasan istilah. Iya deh, iya di penjelasan istilahnya tidak menggunakan teori. Kalau di kuantitatif apa namanya definisi operasional. Kalau di kualitatif penjelasan istilah. Nah, disinilah kita mengekspresikan tulisan kita bahwa strategi yang dimaksud itu bukan strategi pembelajaran secara guru atau upaya guru dalam memberikan solusi. Nah, ini maksud saya di penjelasan istilah ya. Jadi Anda jangan kaku, tahu ke kaku bahasa sama sekaku tuh. Apa namanya sempit dalam mengekspresikannya. Paham ya? Nah, alhamdulillah paham, sudah paham ya. Sekarang kita ke metode penelitian. Jenis penelitian apa yang dipakai? Jenis penelitian Fenomenologi. Iya. Apa fenomenologi? Penelitian kualitatif yang mendapat didengar dan lebih dekat dengan terperinci penjelasannya dan pemahamannya. Iya menurut teori. Fenomenologi artinya melihat keadaan yang ada di lapangan.
apa yang namanya sekretnya ya. Dalam mengungkapkan data itu memakai apa? Memakai teknik seperti apa aja? Wawancara dulu, observasi dulu. Observasi dulu sih Pak. Kayak baru wawancara sekira dulu. Tapi di dalam buku penelitian kan wawancarai. Iya. Harusnya itu kadang-kadang setiap dosen beda-beda. Kalau udah masuk ke skripsi, ya harusnya udah aplikasi penggunaan. Jadi betul di dalam teori ya wawancara dulu yang dipakai observasi kan ya. Namun di dalam lapangannya kita sesuaikan. Tapi kadang-kadang sebagian dari dosennya tidak lain pandangan. Nah, tentang metode itu ya. Banyak pemikiran dan dasarnya. Nah, pun saya dulu pengalaman saya kuliah di mana ini? Di mana saya kuliah? Lantuk saya kuliah di Jogja, di Malang, di Banjarmasin terakhir. Jadi memang setiap dinamika pemikiran tentang ya beda-beda. Nah, jadi bagusnya tadi ya observasi dulu. Observasi wawancara. Masa logika kita masuk ke rumah orangnya kan assalamualaikum dulu. Lah langsung kan Pak Tudung Sadi. Iya nih. Nah, tentunya kan assalamualaikum yang adalah salah satu observasi. Barulah kita ngomongkan maksud dan tujuan tadi. Ya, main paham ya? Adik, sebelum saya tutup, adik nak ditanyakan atau dikonfirmasikan saya? Alhamdulillah. Di luar dah bayar. Paham ini? Alhamdulillah. Sudah paham. Berarti berhasillah saya menjelaskan proposal itu. Nah, lebih rincinya lagi lihat di YouTube saya dan saya rekam. Siapa? Diajak dari saya serahkan kepada ketua seminar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.